Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembahasan kita kali ini adalah masalah istilah sunnah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas istilah hadis. Insya Allah setelah menjelaskan sunnah ini, maka kita akan mengetahui apa persamaan dan perbedaan antara hadis dan sunnah. Pada umumnya, terutama di kalangan masyarakat, bahwa sunnah itu dipahami dalam pengertian yang jauh lebih luas dibandingkan daripada hadis. Seringkali kita mendengar ketika ada yang pernah dilakukan oleh Nabi, baik dalam persoalan makanan, persoalan minuman, persoalan pakaian, lalu muncul istilah, oh ini sunnah Nabi, ini sunnah Rasul. Nah, kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Paling tidak ada dua hal yang menjadi penyebabnya atau latar belakangnya. Pertama, pemahaman seperti itu betul kalau dilihat dari segi arti secara bahasa. Karena sunnah dalam pengertiannya secara bahasa artinya at-tariqatu was-sirah. Artinya jalan. Ya, jadi apa saja yang pernah dilakukan, ya, as-sirah dalam perjalanan kehidupan Nabi itu semuanya adalah sunnah. Ya. Yang kedua, faktor penyebabnya karena sunnah dipahami sesuai pemahaman para ulama hadis. Bahwa antara sunnah dengan hadis sama saja. Inilah yang kita akan mau menjelaskannya ini. Jadi supaya kita bisa memahami bahwa apa persamaan antara hadis dan sunnah sekaligus perbedaannya, sekaligus semakin menumbuhkan semangat kita tentang sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang kita mau sampaikan, kita akan mau bicarakan. Nah, bagaimana pengertian sunnah, terutama dalam pengertian istilah. Pertama, saya mengacu kepada buku ini. Ini karangan Syekh Muhammad Ajjaj Al-Khatib berjudul Usulul Hadis Ulumuhu wa Mustalahuhu. Nah, dalam kitab ini Syekh Muhammad Ajjaj Al-Khatib mengklasifikasi pengertian sunnah menurut para ulama di bidang masing-masing. Nah, di sini nanti dipisahkan pengertian sunnah menurut ulama hadis, pengertian sunnah menurut ulama fikih, pengertian sunnah menurut ulama usul fikih. Dan ada lagi menambahkan, misalnya ini buku Al-Manhalul Latif fi Usulil Hadits Syarif. Ini karangan Syekh As-Sayyid Muhammad Alawi, ya, Ibnu bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Nah, ini ulama besar. Ini kalau ini tadi juga sama, ini profesor hadis juga di Makkah. Muridnya sangat banyak di Indonesia. Yang haulnya bahkan setiap tahun diperingati di Indonesia oleh para murid beliau. Yang sekarang putranya melanjutkan, Syekh Ahmad Alawi. Nah, dalam buku ini juga dirinci pengertian sunnah. Nah, cuma ada tambahnya tadi. Nah, jadi kalau dalam kitab ini Syekh Alawi menyebutkan bahwa amma sunnatu fi syar'i faqad ikhtalafal ulama'u fi ma'na as-sunnah. Ya, lidzalika ta'addadat ta'arifuha. Jadi pengertian sunnah menurut syar'i itu beragam. Ya, tadi itu karena ya sesuai pada bidang keilmuan masing-masing. Nah, yang pertama di sini ulama hadis, yang kedua ulama usul fikih, yang ketiga ulama fikih, dan yang keempat ini ulama al-wa'dhi wal irsyad. Maksudnya ini ulama dakwah yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan pencerahan kepada masyarakat. Ini masing-masing punya kacamata dalam melihat pengertian sunnah.
Nah, yang pertama adalah ulama hadis. Sekali lagi kita sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa pada prinsipnya pengertian sunnah itu juga yang dimaksud dengan hadis. Ya, kita sudah sampaikan yang lalu bahwa hadis itu adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyatin aw siratin sawa'un kanat qabla al-bi'sati am ba'daha. Jadi ucapan, perbuatan, takrir, sifat, kondisi fisik Nabi dan sifat-sifat akhlaknya serta seluruh perjalanan perilaku kehidupannya sebelum diangkat jadi Nabi ataupun sesudahnya. Nah, itulah pengertian hadis dan itu juga yang disebut dengan sunnah. Nah, jadi ini tidak masalah. Inilah yang kemudian berkembang di masyarakat ketika ada masalah yang tadi saya sebutkan, baik makanannya, pakaiannya, pokoknya apa yang pernah dilakukan Nabi itulah sunnah. Nah, itu yang dimaksud adalah hadis, ya, karena itulah menurut para ulama hadis. Nah, ada hal yang menarik. Ini buku Al-Madkhal ila Sunnati An-Nabawiyah, ya. Jadi ini karangan Profesor Syekh Abdul Muhdi Abdul Qadir Abdul Hadi. Ini guru besar hadis dan ilmu hadis di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah, beliau menarik dalam buku ini, beliau menyampaikan ada tambahan catatan. Jadi ulama hadis yang tadi itu sama juga, beliau meminta-mintakan ini, tapi beliau menambah kalimat di belakang sebelum Nabi diangkat, yang dimaksud hadis itu adalah mimma lahu ta'alluqum bin nubuwati war risalah. Jadi kalau tadi perbuatan sangat umum sebelum dan sesudah diangkat jadi Nabi, beliau menambahkan ini bahwa mimma lahu ta'alluqum bin nubuwati war risalah. Jadi ucapan, perbuatan, takrir, sifat dan perilaku apa saja muncul dari Nabi sebelum dan sesudahnya, tapi ada hubungannya dengan persoalan kenabian dan kerasulan. Nah, jadi ada catatan yang menarik dari Profesor Abdul Muhdi ini. Nah, sekali lagi itulah pengertian hadis dan itulah sunnah. Sunnah. Nah, yang kedua, menurut wa ulama usulul fiqh yu'arrifunaha bi annaha. Nah, ini. Jadi kalau menurut ulama usul fikih, ini sama definisinya dalam Ajaj Al-Khatib dengan Syekh Muhammad Alawi, bahwa kullu ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ghairal Qur'anil Karim min qaulin, ya, au fi'lin au takririn. Nah, sampai di sini. Mimma yasluhu ayyakuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Nah, ini sama. Jadi apa yang dimaksud dengan sunnah menurut ulama usul fikih? Yang dimaksud dengan sunnah adalah ya semua yang bersumber, ya, muncul dari Nabi SAW selain Al-Quran Al-Karim, yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan takrir. Mimma yasluhu ayyakuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Ya, yang dapat, layak, dan dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum-hukum syar'i. Nah, inilah yang kemudian menjadi pembeda antara pengertian hadis dan sunnah. Karena kalau hadis itu cakupannya sangat luas. Tapi kalau yang ini sudah mulai dibatasi. Apa pembatasannya? Pertama, itu hanya terdapat pada 3 unsur, yaitu hanya ucapan, perbuatan, dan takrir. Jadi kalau berkaitan dengan persoalan fisik, itu tidak masuk dalam pengertian ini. Ya. Yang kedua pembatasannya sangat lebih jelas adalah mimma yasluh ayyakuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Jadi ucapan, perbuatan, dan takrir yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syariat. Jadi kalau ucapan yang tidak dijadikan dalil dalam penetapan sebuah hukum, maka itu tidak termasuk kategori sunnah, hanya sebagai hadis saja. Inilah yang kemudian membedakan. Gitu. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan? Ya, memang salah satunya karena di sini Syekh Muhammad Alawi mengatakan li'anna maudu'ah, ya, ainayatihim al-bahsu 'anil adillati syar'iyyah. Jadi
Karena kalau ulama usul fikih ini selalu melihat profil sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pembuat hukum, maka pembahasannya ini selalu berkaitan dengan persoalan dalil-dalil syariat. Nah, sementara kalau ulama hadis lebih melihat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan. Jadi keteladannya itu menjadi ukuran, sehingga persoalan yang muncul dari pribadi Rasulullah, baik dalam bentuk ucapan apapun perbuatan dari diri Rasulullah, semuanya adalah uswatun, keteladanan yang baik. Sehingga apa ada hubungannya dengan hukum atau tidak, dapat dijadikan dalil atau tidak, itu lain persoalan. Nah, disinilah kemudian menjadi perbedaan. Jadi sekali lagi, istilah hadis, kalau melihat definisi ini, maka itu cakupannya sangat luas. Sementara kalau bicara tentang sunnah dalam konteks ini, menurut ulama usul fikih itu adalah terbatas pada hal-hal yang memang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syariah. Kalau diibaratkan sebuah rumah yang begitu besar, itulah hadis. Sementara dalam rumah itu ada sebuah kamar itulah namanya sunnah. Jadi kalau kita menyebutkan sunnah, itu sudah pasti hadis. Tapi kalau kita menyebutkan hadis, belum tentu sunnah. Nah, jadi ini pemahaman yang berbeda dengan dipahami di masyarakat secara umum. Itu ya. Nanti kita akan menjelaskan contoh-contohnya. Nah, kita lanjutkan dulu. Yang ketiga adalah menurut ulama fikih. Ya, kalau ulama fikih ya adalah yang dimaksud dengan sunnah itu adalah ma sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakum min babil fardi wala al wajib. Nah, jadi dalam pengertian lain, sama juga dalam Ajah Al-Khatib ini, beliau at-tariqatu al-maslukatu fid dini min ghairi iftiradin wala wujubin. Ya. Jadi yang dimaksud dengan sunnah menurut ulama fikih adalah yang tidak masuk kategori fardu dan tidak wajib. Nah, ini juga kadang-kadang apa itu fardu, ada juga wajib. Nah, iya, karena memang di kalangan ulama, terutama ulama usul fikih, khususnya dalam Imam Mazhab Abu Hanifah, kalau fardu itu ketentuan dalam agama yang didasarkan pada dalil yang sudah qat'i. Nah, itu fardu itu. Tapi kalau wajib itu adalah perintah yang didapatkan dari dalil-dalil tapi tidak sampai pada qat'i, masih zanni, tapi penguatannya dapat dikategorikan wajib. Maka jangan heran ketika ada ulama menyebutkan bahwa salat witir itu wajib tapi tidak fardu. Nah, itu istilah, ya, istilah. Nah, tetapi secara umum di bawahnya itulah yang kemudian disebut dengan sunnah, ya, disebut dengan sunnah. Ya, jadi ya saya kira ini sih sudah sangat jelas, ya, yang karena pengertian sunnah di masyarakat yaitu lebih kepada persoalan hasil hukum, ketetapan hukum, melahirkan ada namanya wajib, ada namanya sunnah, ada makruh, ada namanya mubah dan seterusnya. Jadi mereka menyimpulkan bahwa yusabu ala fi'lihi, jadi sesuatu yang mendapatkan pahala ketika dilakukan, ya. Nah, kemudian wa yu'aqabu ala tarkihi apabila wala yu'aqabu, dan juga tidak mendapatkan siksaan atau tidak berdosa ketika dia meninggalkannya. Itulah sunnah menurut ulama fikih. Nah, yang keempat, menurut ulama al-wa'zi wal irsyad, maksudnya ini ulama dakwah. Nah, ulama dakwah ini memberikan definisi wa ulama al-wa'zi wal irsyad yu'arifuna bi annaha ma qabala al-bid'ata. Ya, jadi yang dimaksud sunnah menurut ulama dakwah itu adalah yang berlawanan dengan bid'ah. Nah, inilah yang sering muncul. Jadi jangan heran kalau penceramah banyak sering menyebutkan bid'ah, karena memang orientasinya di situ. Begitu ada perilaku dan amalan yang dianggap melenceng, menyelisih dan bertentangan dengan sunnah, sudah bid'ah. Nah, kenapa? Karena memang kacamata ulama dakwah berbeda dengan kacamata ulama usul fikih, berbeda dengan kacamata ulama hadis. Nah, disinilah juga perlu. Jadi dengan mengerti pemahaman seperti ini, maka kita punya wawasan sehingga nggak usah lagi bertengkar. Ya, yang penting ya kita menempatkan secara proporsional dan profesional bahwa oh ini omongannya dari mana? Oh dari sini. Ya.
Nah, ulama dakwah juga harus mengerti pengertian sunnah menurut ulama usul fikih, menurut ulama hadis, menurut ulama fikih. Supaya jangan sampai itu diambil kacamata untuk mengukur semuanya. Padahal ini memang sebatas pada ulama dakwah. Yaitu maqabala al-bid'ata. Nah, jadi kayak hitam putih aja. Kalau sudah menyelisih perbuatan sunnah, maka itu sudah sudah masuk kategori bid'ah. Ya itu. Jadi inilah yang kemudian bahwa pengertian as-sunnah di sini ya Islam. Ya pokoknya kalau sudah menyelisih daripada ketentuan Rasulullah, itulah sudah bid'ah. Tetapi diingatkan bahwa jangan sampai pengertian sunnah yang kemudian tidak dipahami dengan baik dan benar sehingga semuanya dibid'ahkan. Ini juga keliru. Jadi hati-hati. Jadi sekali lagi inilah definisi istilah sunnah menurut di kalangan para ulama. Nah, saya ingin menambahkan sedikit supaya lebih pemahaman kita terhadap sunnah ini khususnya dalam menurut ulama hadis dan ulama usul fikih. Karena ulama usul fikih tadi itu membatasi hanya pada tataran ucapan, perbuatan, dan takrir. Sementara kalau ulama hadis ini berlaku umum apa saja sebelum jadi nabi ataupun sesudahnya. Nah, di mana bedanya ucapan yang bersifat sunnah dan masuk kategori hadis? Saya beri contoh misalnya. Hadis yang sangat populer di kalangan kita adalah hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Innamal a'malu binniyati. Ya, ini saya kira sangat jelas ini. Bahwa amal itu dianggap sah ya, apabila ada niatnya. Nah, jadi ini hadis sekaligus menjadi sunnah. Kenapa? Menjadi ketetapan hukum, ya, menjadi dalil. Ya, ayyakuna dalilan li hukmin syar'i, menjadi dalil bahwa ibadat tidak sah dilakukan kalau tidak ada niatnya. Itu namanya hadis sebagai sunnah. Kenapa? Karena menjadi dalil. Nah, itu. Nah, begitu juga hadis-hadis yang berkaitan dengan persoalan jadikan hujjah dalil dalam menetapkan hukum ibadah dan lain-lain. Nah, coba bandingkan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa berbicara dalam konteks apapun, ucapannya itu kan ada yang berdimensi hukum, ada yang sama sekali tidak. Apalagi kalau beliau bercanda, ya beliau ngobrol dengan sesama umatnya, tapi memposisikan diri sebagai seperti rekanan. Nah, ini ada buku di sini, tadi saya pegang ini, judulnya itu As-Sunnatu Masdaran lil Ma'rifati wal Hadarah. Jadi sunnah ini sebagai sumber peradaban, sumber pengetahuan yang dikarang oleh Syekh Usul Qardawi. Nah, dalam kitab ini juga dijelaskan pemetaan para ulama tentang istilah sunnah ini. Nah, salah satu diantaranya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa dulu bapaknya Jabir, namanya Abdullah bin Haram, itu meninggal dunia. Nah, ayahnya Jabir ini meninggal dunia, banyak utangnya. Nah, sebelum dimakamkan, Jabir ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta baginda Rasul bermohon kepada sahabat-sahabat yang hadir di sini, meminta keikhlasan mereka agar memutihkan seluruh hutangnya ayahnya Jabir. Artinya hutangnya Jabir itu tidak usah dibayar, diikhlaskan saja. Ini sebelum dimakamkan. Akhirnya Rasulullah ngomong kepada mereka, saudara-saudara sekalian, ya ini bahasa saya aja, supaya pemahamannya lebih jelas. Siapa yang pernah memberikan hutang kepada bapaknya Jabir ini, minta hari ini diikhlaskan saja. Sehingga Jabir tidak perlu susah-susah untuk mencarikan, mengumpulkan dana untuk membayarkan hutang ayahnya. Apa yang terjadi? Permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, tidak ada satupun sahabat yang mau mengikuti permintaan itu. Pertanyaannya, apakah sahabat ini tidak takut kepada Rasulullah? Apakah sahabat ini tidak berdosa karena menolak apa yang diminta oleh Rasulullah? Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ucapan Rasulullah dalam konteks ini tidak berdimensi hukum.
Nah, jadi tidak masuk, ucapan ini tidak masuk kategori sunnah, tapi sebagai hadis saja. Nah, inilah gambarannya tentang perbedaan, bahwa ada ucapan yang hanya sebatas sebagai hadis, ya, tapi tidak masuk kategori sunnah. Tapi ketika ucapan itu sudah masuk kategori sunnah, maka sudah pasti hadis. Seperti tadi, innamal a'malu binniyati, itu adalah sunnah sekaligus pasti hadis. Nah, itu contohnya. Nah, yang kedua adalah perbuatan. Wah, ini lagi-lagi. Jadi perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak, ya, karena mulai bangun tidur, ya, sampai ya beliau tidur lagi, ya, semuanya perbuatan. Apalagi kalau beliau keluar. Saya beri contoh saja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah datang ke Mekah melaksanakan haji dan umrah, tahu nggak berapa jarak antara Mekah Madinah? Jaraknya itu hampir 500 km. Katakanlah 480 km. Kira-kira sejak Rasulullah berangkat dari Madinah sampai ke Mekah, kira-kira berapa kali Nabi Muhammad berserta para sahabat singgah? Banyak kali. Pertanyaannya, apakah semua tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah lalu kemudian menjadi ketetapan hukum bahwa orang yang berangkat dari Madinah datang ke Mekah melaksanakan haji dan umrah mesti berhenti di tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhenti? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ketika Rasulullah berhenti, perbuatan Nabi itu tidak masuk kategori sunnah karena tidak menjadi ketetapan hukum. Nah, bandingkan ketika Rasulullah singgah di Bir Ali, tempat di mana beliau mulai memasang niat melaksanakan haji dan umrah. Itu yang disebut namanya mulai di situ niat ihram. Nah, ini namanya perbuatan sunnah. Kenapa? Karena ini menjadi ketetapan hukum. Itu. Begitu juga Nabi singgah di Arafah. Nah, karena di situ menjadi ketetapan hukum bahwa tidak boleh tidak sah haji seseorang kalau tidak wukuf di Arafah. Begitu juga beliau singgah di Mina untuk melontar jamrah. Ini semua perbuatan Nabi sebagai sunnah karena menjadi ketetapan hukum. Nah, begitu juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam masjid. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari Abdullah bin Zaid. Ya. Apa katanya? Annahu ra'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mustalqiyan. Ya. Jadi Abdullah bin Zaid itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masjid mustalqiyan fil masjidi. Apa nih maksud mustalqiyan? Mustalqiyan itu artinya berbaring telentang, ya, telentang. Jadi wadi'an ihdai rijlai alal ukhra. Ya, namanya orang telentang, wajah beliau menghadap ke langit ini, lalu kakinya di atas satu kaki yang lain. Ya, kalau digambarkan mungkin seperti inilah yang modelnya, menghadap ke atas. Itu kan telentang. Nah, ini perbuatan Nabi. Hadisnya sahih Imam Bukhari. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita umat Islam ini masuk ke dalam masjid, lalu kemudian untuk mengikuti dan mencontoh Rasulullah, apa kita harus juga berbaring telentang seperti itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ini tidak masuk kategori sunnah. Ini adalah perbuatan yang sifatnya hadis. Nah, bandingkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu beliau sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Ini sama-sama perbuatan, tapi statusnya berbeda. Nah, ketika Rasulullah sholat 2 rakaat, itu adalah perbuatan sunnah. Kenapa? Karena menjadi ketetapan hukum bahwa bagi umat Islam setiap masuk ke dalam masjid, maka kata beliau, idza dakhala ahadukumul masjida, ya, fala yajlisu hatta yusalliya raka'ataini. Bahwa kalau masuk ke dalam masjid, jangan dulu duduk sebelum salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat ini adalah salat sunat tahiyatul masjid. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari Abu Qatadah. Jadi saya kira ini contoh yang saya kira sangat real tentang perbedaan antara hadis dan sunnah. Jadi saya kira inilah gambaran tentang terminologi sunnah. Insya Allah ke depannya kita akan menjelaskan klasifikasi sunnah itu sendiri atau jenis-jenis perbuatan Nabi supaya kita bisa memahami hadis dan sunnah ini lebih cermat dan lebih cerdas
sehingga tidak mengeneralisir, kecuali tadi dalam konteks sebagaimana yang dipahami para ulama hadis. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan dalam materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.